semuanya, perkenalkan nama aku Keisha Wulan, nomor absen 16 dari kelas 10-3. Nah, pada video kali ini aku ingin menjelaskan tentang protista mirip hewan atau disebut juga dengan protozoa. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin menjelaskan terlebih dahulu nih asal-usul kata protista. Nah, kata protista ini berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pertama. Jadi, jika dijelaskan, protista adalah kelompok makhluk hidup yang bersifat sederhana karena bersifat uniseluler atau monoseluler. Namun, kenyataannya, protista juga ada loh yang dijumpai bersifat multiseluler. Selanjutnya, aku akan menjelaskan klasifikasi protista mirip hewan atau protozoa. Protista mirip hewan atau protozoa adalah organisme uniseluler yang masuk ke dalam mikroorganisme. Protozoa disebut protista mirip hewan karena memiliki sifat yang sama dengan hewan, yaitu dapat bergerak dan heterotrof. Baik, aku akan menjelaskan tentang ciri-cirinya. Nah, protozoa ini memiliki beberapa ciri, di antaranya adalah organisme uniseluler, yang artinya tubuhnya hanya terdiri dari atas satu sel saja. Tapi sel itu sudah bisa melakukan semua fungsi kehidupan, seperti bergerak, makan, dan bereproduksi. Lalu yang kedua adalah bersifat heterotrof. Nah, protozoa ini tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi mereka memperoleh makanan dengan memangsa organisme lainnya, seperti bakteri atau sisa-sisa zat organik di air. Lalu yang ketiga adalah memiliki alat gerak. Masing-masing jenis protozoa mempunyai alat gerak yang berbeda-beda. Misalnya kaki semu, bulu cambuk, atau rambut getar. Alat gerak ini juga digunakan untuk mencari makanan loh guys. Nah, selanjutnya adalah memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan tubuh. Ada yang berbentuk bulat, lonjang, atau tidak beraturan, dan ukurannya sangat kecil, hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Lalu, yang kelima adalah bereproduksi secara seksual dan aseksual. Kebanyakan protozoa berproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Artinya, satu sel membelah menjadi dua. Tapi ada juga loh yang bisa seksual, yaitu pertukaran materi genetik. Lalu, ciri-ciri yang terakhir adalah habitatnya di dalam air. Sebagian protozoa hidup di air tawar, air laut, atau di tempat lembab. Bahkan, ada juga loh yang hidup di dalam makhluk hidup lain sebagai parasit. Nah, jadi dari ciri-ciri tersebut, kita bisa tahu ya bahwa protozoa mempunyai banyak kemiripan dengan hewan, terutama karena bisa bergerak dan tidak bisa membuat makanannya sendiri atau heterotrof. Selanjutnya, kita akan membahas ke klasifikasi protozoa yang dibedakan berdasarkan alat geraknya. Secara umum, protozoa dibedakan menjadi 4 kelompok utama, yaitu adalah yang pertama rhizopoda. Nah, kelompok ini bergerak menggunakan kaki semu. Selain untuk bergerak, kaki semu juga digunakan untuk menangkap dan memangsa makanannya. Contohnya adalah Amoeba proteus yang sering ditemukan di air tawar. Lalu yang kedua adalah flagellata. Kelompok ini bergerak menggunakan bulu cambuk atau flagel. Contohnya adalah Euglana viridis dan Trypanosoma. Euglana ini sangat menarik loh guys, karena mereka bisa melakukan fotosintesis seperti tumbuhan, tapi mereka juga bergerak seperti hewan. Lalu yang ketiga adalah Ciliata. Protozoa ini memiliki silia atau rambut getar kecil yang digunakan untuk bergerak mencari makanannya. Contohnya adalah Paramecium caudatum, yang bentuk tubuhnya mirip sandal dan hidup di air tawar. Nah, yang terakhir adalah Sporozoa. Kelompok ini nggak memiliki alat gerak loh guys, dan umumnya mereka hidup sebagai parasit atau di tubuh makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Selanjutnya, aku akan menjelaskan peranan yang beragam. Ada yang menguntungkan bagi lingkungan dan manusia, ada juga loh yang merugikan dan bisa menyebabkan penyakit. Nah, aku akan membahas dari yang menguntungkan dulu ya guys. Yang pertama adalah yang mengontrol jumlah bakteri di air. Protozoa ini memangsa bakteri, sehingga jumlah bakteri di air tetap seimbang. Lalu yang kedua adalah menjadi indikator kebersihan air.
Jenis protozoa tertentu menandakan air bersih atau tercemar, jadi bisa digunakan untuk memeriksa kualitas air. Lalu yang terakhir adalah berperan dalam rantai makanan. Nah, protozoa ini menjadi makanan bagi organisme kecil lainnya loh, sehingga ikut menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Selain menguntungkan, protozoa juga merugikan. Nah, seperti contohnya adalah Entamoeba histolytica. Nah, Entamoeba ini hidup di usus manusia dan menyebabkan disentri amoeba. Lalu yang kedua adalah Plasmodium. Mereka ini hidup di darah manusia dan menyebabkan malaria yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Lalu yang ketiga adalah Trypanosoma yang menyebabkan penyakit tidur di Afrika dan ditularkan oleh lalat teste. Jadi secara sederhana, protista adalah makhluk hidup uniseluler dari kingdom Protista yang bergerak dengan berbagai alat gerak dan hidup di lingkungan lembab atau berair. Mereka bisa berkembang biak secara aseksual maupun seksual, serta memiliki peran penting dalam ekosistem, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Jadi segitu saja mungkin penjelasan dariku tentang protista mirip hewan atau protozoa. Jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang mungkin kurang dipahami, mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami materi ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.